Pul, Woi, apa namanya? Lu ada cerita-cerita ini gak sih, Pul? apalagi Yang kita horor gitu lah, atau nggak yang serem-serem gitu, ada gak sih? gara-gara malam Jumat lu cerita-cerita apa ya? Bahas-bahas cerita-cerita horor gitu ya? Apa-apa, iseng aja kita ya kan, daripada nggak ada konten, ya nggak lo? Konten. Nah, iya, Gue ada cerita nih. Ini apa ya? Real banget sih. Lu ingat gak waktu itu hujan-hujan yang apa ya? Potongan itu pada ngumpul di sini tapi nggak jadi kan? Lu ingat nggak? Hari Iya. Kamis itu, Kamis minggu kemarin itu. Ah. Nah, itu kan gue pulang kan dari rumah lu itu sekitar jam 9 malam tuh. Yang lu anterin gue ke ini stasiun kan? Ke Jurang Bang itu. Nah ini nih, nggak tau lah ya. Nggak tau, mungkin gue nggak apa ya? Apa namanya tuh? Kalau yang kayak fata-fata Morgan gitu ya namanya tuh, yang halusinasi gitu-gitu. Iya, iya. Nah gitu tuh. Nah udah nih. Halu itu. Ya kayaknya sih bisa jadi, tapi ya ini nih apa? Gue nih di pas di stasiun nih ya kan. Udah gue tunggu tuh kereta tuh di situ. Gerimis, keadaannya tuh gerimis. Pas tuh lu ingat tuh karena lu anterin gue kan basah-basah tuh. Gerimis tuh di situ. Gak lama tuh, gak tau jam 9 lewat lah. Itu kereta terakhir tuh dari Rangkas Bitung gue naikin tuh. Dari Rangkas Bitung gue naikin. Itu gue naik tuh. Pas gue naik cek, ya suasana sih aman. Maksudnya apa ya? Ya biasa lah. Banyak ya hirup pikuk orang di dalam situ. Cuma yang anehnya, yang aneh apa ya? Gue belum merasa aneh sih, tapi dari situlah keanehan terjadi di situ tuh. Kenapa tuh? Udah gue naik tuh gerbong. Yang gue tau itu dia itu gerbong kedua terakhir dah. Dari gerbong perempuan tuh. Gue naik di situ. Tek, duduk. Otomatis kan apa? Kan ini kan skala apa istilahnya masih PSBB kan? Iya. Kan PSBB jadi orang jaga jarak. Nah, gue duduk pas di tempat duduk gue itu deretan tempat duduk gue. Itu emang nggak ada orang di situ. Gue duduk Kosong. Nah, di depan gue ada 2 orang. Oke. Di ujung pukul ujung, cewek sama cowok. Oke. Terus di set yang sebelah lagi, yang khusus apa istilahnya yang diperuntukkan cuma 2 kursi itu. Iya. Nah, situ ada 2 orang juga, ibu-ibu lah. Oh. Ya usia sekitar ya 40-an lah. Udah tuh, anteng aja udah, santai. Kalau itu sendiri kan biasa gue dengar musik gitu udah. Gua pasang headset, udah duduk santai gue, tutup mata, udah dengar lagu tuh. Nah, kejadiannya ini paling yang membuat gue aneh tuh, pada saat gue buka mata, tetep tuh 2 orang itu masih ada di depan gue. Tapi dia, kalau gue mau bilang itu orang kayak patung. Dia diam aja duduk begini, diam aja. Si cewek juga diam aja duduk. Dan itu mereka apa ya, mata mereka itu tertuju apa? Ya di samping gue lah jendela, tapi mata mereka tuh nggak tertuju di gue. Dan mereka tuh cuma fokus pandangan mereka ke depan dan diam tanpa habis gerakan apa nggak ada, diam aja begini. Tapi ya gue di situ ya posting aja sih, karena gue bilang ini orang capek pulang kerja atau gimana kan. Udah gue tapi yang anehnya kok orang, maksudnya ini 2 orang ini kalau istilahnya orang kerja atau capek, kok matanya gitu istilahnya melotot aja. Ngotot, ada mata hitamnya tapi. Mata hitam ada. Ya sih ada mata hitamnya. Kalau nggak ada mata hitam gue kabur dah. Terus. Udah tuh melotot, dia mulai diam aja melotot udah. Nah pada saat ini si masinisnya nih ngomong kan, kita akan tiba di stasiun Pondok Ranji tuh gue ingat. Udah daerah situ tuh. Nah pada saat ini kereta ini berhenti stasiun itu, buka tek, udah tuh banyak yang naik. Ada yang duduk di samping gua, ada yang duduk di set sebelah, di set sebelah kiri gua, di seat sebelah kanan gua. Tapi yang orang naik ini nggak ada yang duduk di depan seat gua. Yang 2 orang tadi itu nggak ada yang duduk, nggak ada yang mau duduk. Banyak tuh yang naik. Ya mungkin sekitar ya 10 orang lah. 10 orang. Nah, kalau dihitung kan bisa lah mereka duduk, tapi ada sebagian berdiri, nggak mau duduk di situ. Nggak tahu kenapa atau bagaimana, mungkin ya karena yang berdiri itu memang laki-laki sih. Yang laki-laki. Ya di situ lah mau apa? Keanehan selanjutnya ya di situ. Bilang kok ini ada kursi di depan ini kosong, masih ya 2-3 orang lah bisa dudukin di situ kan. Tapi ya nggak ada yang mau duduk, mereka cuma mau berdiri. Ya udah tuh jalan tuh kereta.
gue tetap positif thinking aja karena suasana rame juga kan. Tapi yang orang-orang ini nggak ada yang maksudnya ngobrol apa, nggak ada. Mungkin karena diem aja tuh, semuanya diem tuh. sama kayak PSBB kan, nggak boleh orang ngobrol di situ. Oh, ya. Yang anehnya juga itu ya, Pak. Yang gue lihat itu ada ya mungkin apakah sepasang kekasih atau sepasang istri lah. Waktu mereka naik kereta pegangan tangan. Pada saat udah mereka ceweknya duduk, cowoknya berdiri, nggak ada tuh obrolan juga, nggak ada. Maksudnya diam aja. Lagi berantem kali enggak? Nggak tahu. Mungkin masalah kasur, mungkin masalah. Intinya nggak usah lah pikirin dulu tuh. Yang jelas yang dalam gerbong ini udah apa sunyi aja, sunyi tapi banyak orang, nggak ada suara-suara bilang ya apa gini, nggak ada, sunyi aja. Yang apa? Kenapa gue bilang itu karena sunyi, mungkin karena gue pakai headset kan, dengar musik, mungkin ada yang cerita kan, enggak dengarnya kan. Iya, tapi pada saat gue buat itu kan nggak ada yang ngomong, dan itu pun lama gue buka headset. Lu nggak coba nanya gitu? Baru mau nanya, kita kan dilarang ngobrol di kereta, kan PSBB kan orang pakai masker semua. Tapi ya kita juga bisa lihat juga kalau ada orang ngobrol, pasti adalah gerakan tubuhnya tuh gimana. Ini nggak ada, diam aja dengan posisi. Mereka posisinya umpamanya berdiri begini, udah diam aja posisi. Nah, dan nggak tahu kenapa ini kepala gua pada saat cilmuk kiri kanan, gua tiba-tiba fokus langsung ke depan kedua orang itu. Dan mereka itu udah orangnya tetap aja diam. Dan gerakan dari stasiun yang pertama sampai yang stasiun kedua dan kereta jalan, itu posisi mereka tetap. Maksudnya nggak ada bilang istilahnya mau goyang satu jari pun begini, nggak ada. Dan mata ini masih tetap. Emang perhatiin banget mereka duduk? Gue perhatiin, lu tau sendiri kan gue sifatnya gue gimana orangnya. Gue itu memperhatikan segala sesuatu yang ada di sekitar gue. Bukan roknya lu perhatiin kan? Gimana mau perhatiin orangnya? Yang itu cewek kan pakai celana, gimana sih? Kan orang kerja kan istilahnya. Terus? Udah tuh. Bodo amat lah gue, bodo amat. Udah, gue pasang istri lagi dong. Dengan musik tutup mata. Itu lagu belum selesai, belum masuk ref. Gue buka mata, itu udah orang nggak ada depan gue. Bayangin. Dua orang itu nggak ada depan gue. Itu posisinya lo lagi ngapain? Kan gue dengar musik. Dengar musik. Gue tutup mata dong. Tutup mata. Karena ya udah jam 9 lewat dong. Udah capek lah apa segala macam. Udah tutup mata. Gue dengar lagu, dan itu lagu belum sampai ref, gue buka mata, cek, itu 2 orang di depan gue hilang. Anjing. Berarti itu sekitar 2 menitan ya? Enggak sampai 2 menit. Enggak sampai 2 menit. Lagu kan cuma durasi 3 menit doang. Tapi ada stasiun nggak dia berhenti? Enggak ada. Itu belum, itu apa? Kan setelah Pondorannya ke Bayoran tuh. Oh iya. Itu belum, dan jaraknya tuh agak jauh loh. Kalau Juramangga Pondoranji itu main dekat lah, kalau Pondok Ranji ke Bayoran itu. Oke. Dan lu tau kan sekitaran itu kan kuburan kita laluin. Kuburan bro yang kita lewatin itu. Oh iya. Kuburan. Nah, gue ini apa? Ya pada saat ini gue nengok ke depan, hilang lah berdua ini kan. Mungkin lagi berdiri atau capek duduk tuh di mana nih? Udah gue cileng-cileng liatin, cari ini orang 2, nggak ada di antara itu penumpang. Bayang juga nggak ada. Ini nggak ada. Nggak manjat dia di atas? Ya, nggak. Namanya mereka punya ilmu. Kali ya kan, manjat di situ ke tuh, apa enggak ya? Yang ada besar. Di situ tuh gue, waduh, apaan ini? Udah gue cileng-cileng cari tuh orang. Loh, kok kagak ada ya? Ini orang di mana gitu? Gue bodo amat lah gue dah. Lanjut aja, gue tutup mata. Berhenti tuh kereta. Sampai di stasiun berhenti, cek, udah. Gue kan mau ke ini Tanah Abang kan. Udah gue cek aja. Lanjut lagi nih kereta jalan, sampai di Palmera. Tambah lagi orang naik. Ada sekitar 4 orang lah. Dan itu pun yang naik kagak mau duduk, nggak ada yang mau duduk di kursi itu. Bayangin, nggak ada yang mau duduk itu di kursi depan gue. Dan mereka maunya berdiri. Ini nggak ada bekas-bekas. Nggak ada pun, dan itu pun orang yang tadi nggak ada juga. Bayangin, kagak ada. Jadi ya tetap aja nggak ada yang mau duduk depan gue. Nah di situ tuh gue bulu kuda gue tuh berdiri di situ. Wah, apa ya? Kok bisa gini-gini? Kok nggak ada yang duduk di sini? Gue lihat di samping gue orang tidur, samping gue juga, di kanan gue orang tidur juga. Gue lihat yang berdiri, tetap aja posisi seperti itu. Maksudnya dari awal juga berdiri begitu. Waduh, gue udah ini nih, udah pikiran gue ini bukan lagi positif, ini udah negatif ini. Gue baca tuh semua tuh surah-surah yang gue hafal tuh. Undang-undang apa segala Pancasila gue baca semua tuh yang gue hafal kan. Iya. Bagus kali ya kan.
Udah. Ini apa? Cebu uri, lo tau kan cebu uri kan ya? Lubang tat ini. Gini-gini nih. Gini-gini nih. Iya, Wah, udah ngeri banget. Apa bulu dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh udah berdiri, bro. Udah kaget tuh ulang, bro. Apaan ini? Tapi ya tetap aja gue ini apa baca semua yang surah-surah yang gue hafal tuh baca aja baca. Tetap aja dulu. Udah guru udah gini-gini nih. Sampai di stasiun Tanah Abang gue agak lega. Stasiun Tanah Abang nih, oke, pak. Langsung gue berdiri, pas berhenti buka pintu kereta kebuka, gue turun. Dan pada saat gue turun, gue nengok di samping kanan pintu, itu yang 2 orang tadi yang depan gue duduk, yang hilang itu turun. Bayangin, mereka di mana coba? Turun, dan itu pun cuma gue bertiga yang turun di stasiun Tanah Abang, dan itu kereta perhentian terakhir. Dan kita harus transit di situ. Kayaknya masih ada Keduri deh. Ya kayaknya masih ada Keduri. Tapi gue nggak tahu ya. Intinya yang gue dengar cuma mesinnya berhenti terakhir untuk transit segala macam Tanah Abang. Udah gue turun tuh. Dan itu pun dia yang waktu gue nengok ke kanan itu pintu, 2 orang yang turun. Yang 2 orang tadi dulu di depan gue itu yang kursi itu yang kosong. Nah, pada saat turun, cek, gue tuh masih kaget kan. Loh, kok ini di mana kayak tadi kan dalam kereta tuh nggak ada, gue cari-cari nggak ada nih 2 orang, kok tiba-tiba langsung ada turun nih berdua, cek, pada turun, pintu kereta ketutup, gue balik badan ke kereta, lihat gerbong gue, pada saat gue lihat itu gerbong kosong, anjir, padahal itu kan banyak, itu gerbong kosong, bayangin bro, gerbong itu kosong, dan waktu gue turun kan masih banyak orang masuk di situ, yang itu pun berdiri yang pas ini, pada saat gue turun, cek, itu kosong di gerbong bro. Kereta pergi, cek, gue nengok ke 2 orang itu udah nggak ada, dan kereta untuk naik tangga untuk naik itu agak jauh di mereka, dan tangga yang gue berdiri tuh tangga itu dekat dari gue, otomatis mereka lewat, dan otomatis juga kalau mereka lewat gue dengar dong langkahnya mereka. Enggak, ini kagak ada, gue nengok 2 orang itu nggak ada. Lalu tuh apa yang terjadi? Gue kabur, bayang coba, di situ tuh gila, aduh. Wah, bayangin coba tuh. Wah, gue sih kalau ngelihat kayak gitu dari awal sih, gue udah langsung kabur sih. Ya lo mau kabur di mana? Iya kan. Lu mau kabur di mana coba? Kereta ya mau pindah gerbong begitu udah anteng kita di sini begini, tanya posisi duduk, apalagi capek. Gerimis lagi udah bahasa juga, nganterin gue pulang nggak pakai jas hujan lu. Bayang coba, berdiri tuh bulu kedua. Pul, gue juga kalau ngomongin cerita serem ya, gue juga ada sih kemarin, nggak kemarin lah, berapa bulan yang lalu waktu gue masih jadi salah satu karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta lah. Terus? Ya lumayan serem sih. Jadi kalau gue tuh sebenarnya nggak terlalu peka sama yang begituan, Pul. Jadi gue dari dulu tuh mungkin di sekeliling gue tuh ya gue nggak terlalu peduli lah gitu loh sama hal-hal yang begitu ya. Tapi mungkin hokinya gue itu orang-orang sekeliling gue tuh orang-orang yang peka sama yang begituan, sama yang berbau yang mistis gitu kan? Ya kan. Nah jadi satu kali tuh sempat gue dapet bagian jaga malam lah di kantor itu. Gue dapat shift malam. Oke, jadi sebelumnya gue naik, jadi kantor gue itu ada 4 lantai gitu kan. Gue kerja di lantai 2-nya. Udah, gue duduk depan laptop, kerja lah normal biasa. Itu dari jam 10 sampai jam 12, sampai jam 7 pagi jadwal masuk gue. Jadi jam 10 ya biasa aja, masih santai gitu kan. Nah, di situ gue sendiri. Jadi yang jaga malam tuh sendiri ya. Udah rame-rame ya. Jadi itu ada 4 lantai, yang jaga tuh cuma 1 orang. Tiap lantai tuh? Enggak tiap lantai. Satu kantor itu gue doang yang masuk. Oh berarti dalam semua lu doang sendiri yang jaga situ? Gue doang yang masuk. Gitu. Sama ada sih satu lagi yang memang tinggal di situ gitu. Tapi dia di lantai 4 kan, ya udahlah. Nah, gue di lantai 2-nya nih. Jadi cuma gue berdua lah, dia pasti udah tidur itu. Nah, jadi ya
ya normal aja, kerja biasa. Nah tapi memang suasana kantor itu tiba-tiba jadi agak-agak berubah begitu jam 12 ke jam 1 sih, gua lupa tepatnya jam berapa, tapi antara jam 2 sampai jam 1 gitu kan, lagi asik-asik ya, biasa lah ya, namanya malam, kerja malam gak terlalu rame, gue sambil denger lagu. Nah itu posisinya gua itu ngebelakangin pintu masuk gua. Jadi pintu masuk gua di sini nih, ini gua duduk di sini nih. Memang gua sengaja, jadi anak-anak tuh biasa kalau masuk tuh ngedepanin gini kan, biar dia ngelihat siapa yang buka pintu apa segala macam. Kalau gua enggak, gua masuk malam tuh gua selalu ngebelakangin gitu, ngebelakangin pintu. Udah pokoknya muter lagu aja. Nah tiba-tiba tuh nggak sengaja pas mungkin lagunya lagi jeda, itu pintu gua kayak ada yang buka. Ada yang buka. Gua nggak mau nengok, nggak peduli juga sih sebenarnya gua. Mungkin lu bilang mungkin ini efek-efek di musik mungkin ini pada saat jeda kan. Asli. Gua mikirnya kayak gitu aja lah ya, biasa lah ya. Nggak mau gua. Nah tiba-tiba ya udah sambil kerja lagi aja, biasa aja tuh, sambil ngecek kerjaan. Layar apa namanya, gua lagi ngeganti, lu tahu nggak, lu pernah nggak sih di depan laptop tuh lu ngeganti layar gitu. Itu kan pasti ada kayak transisinya gitu kan. Iya. Nah itu pas gua lagi transisi gitu. Nah pas gua lagi transisi gitu, gua nggak sengaja ngelihat di layar laptop gua kan, tekan mantul kan di belakang gua ini. Oh iya, sebelum belakang gua ini kaca bro, kaca. Jadi kalau ada yang berdiri kan pasti kelihatan dong. Oh ya, dari luar kan? Dari luar gitu ya. Kaca, terus langsung kamar mandi gitu kan, toilet. Udah akhirnya gua pas ini transisi, ngantuk nih gue pikir ngantuk nih gue. itu orang lewat atau berdiri doang tuh? Berdiri sambil Nampak ngeliat. nggak tuh? Hah? Nampak nggak? Nampak bro, dia lagi ngeliat ke dalam gitu. Ngeliat ke dalam. Udahlah, gue cuekin aja, masih gue cuekin, santai aja. Akhirnya udah tuh, gue orangnya tuh selalu nggak terlalu mau peduli sih sama hal-hal yang begitu sebenarnya. Cuek aja. Akhirnya udah gue mau break dulu lah, sebat dulu. Nah itu kan lampu mati semua kan bro. Jadi gue kalau masuk malam tuh biasa lampu gue matiin semua memang. Yang nyala tuh cuma lampu di tangga aja. Naik tuh. Yang exit. Bukan sih. Tangga apa sih maksudnya? Iya tangga di ininya kan di lampu tangga lah gitu, lampu tangga lah. Udah akhirnya gue turun, set. Nah gue turun dari lantai 2 ke lantai 1 tuh memang begitu lo turun itu langsung ada kayak lukisan gede gitu cuy. Lukisan gede yang gambar lukisan penari gitu kan. Penari gitu. Penari tradisional gitu kan. Iya, penari gitulah. Anjir, memang itu kayak halunya gua juga sih mungkin ya. Kalau menurut gua sih halunya gua sih. Cuman itu malam itu memang suasananya mendukung banget buat gua ketakutan sebenarnya. Jadi begitu gua turun, gua ngeliat itu kayak langsung anjir kok matanya gerak gitu loh cuy. Matanya itu gerak dan itu nggak sekali, itu nggak sekali. Jadi dia kayak ngelirik ke kanan gini, terus ngelirik ke kiri lagi, posisinya kayak gini. Itu bukan pantulan kalau pantulan nggak mungkin pantulan cahaya, karena lampunya kan di atas gini kan, dia tuh nempel di tembok gitu loh bro, nggak kena. Nggak kena cahaya. Lampunya di atas kan? Gue turun udah gue langsung keluar lah. Gue bakar rokok sebat. Ngerokok sambil gue pikirin, anjir nih, malam gue kayaknya bakal panjang nih, anjir nih. Udah akhirnya gue balik lagi, udah gue pokoknya pandangan gue ke depan, nggak mau lihat kiri, nggak mau lihat kanan. Gue naik tuh, naik, gue masuk, gue cuci muka dulu, kamar mandi udah habis itu gue masuk. Mulai lagi gue buka laptop, kayak biasa lagi, kerja lagi kan. Nah di sini nih yang agak-agak paling menurut gue nih paling memancing gue nih, karena gue agak-agak sesak nih anjir ngomong.
Karena pas gue udah mulai ngantuk, tiba-tiba tuh kayak dia tuh pengen nyadarin gue, gue ada lo di sini lo, gue ada lo di sini. Ngebisikin gitu atau? Enggak, dia tuh kayak muncul di samping gue, di samping gue lagi ngeliat ke depan. Jadi kan gue itu lagi gini loh, Pur. Gue tuh lagi gini posisinya di meja kan. Iya. Itu tuh di samping gua ada kursi juga, ada laptop gitu juga kan. Biasa laptop anak-anak yang ini kan, yang masuk siang misalnya. Udah akhirnya tuh anjir. Cuman gua nggak mau peduli lagi. Bodoh amat ya. Bodoh amat gua mau tidur. Sampai akhirnya ada suara langkah kaki kenceng dari bawah, Bu. Dari tangga itu. Dari tangga itu naik ke atas, cuy. Naik ke atas, anjir gue merinding loh ceritanya. Dia dari lantai 1 tuh kayak dari depan pintu, lari naik ke atas, bro. Itu gue langsung seketika gue bilang, ini ada nih maling iya. Ya kan gue mendingan orang gitu loh, bisa gue lawan gitu. Kalau gituan kan lu mau gimana gitu loh. Udah akhirnya gue lihat, gue langsung buru-buru berdiri, gue buka pintu ruangan gue lihat ke bawah ke atas, kagak ada orang, bro. Kalaupun itu orang, nggak mungkin secepat itu. Kalau gitu, lu gimana sih lari di tangga? Ya. Dan itu jam 1-an. Kecepatannya segitu nggak terlalu kencang juga sih kalau nggak mungkin gitu, dan nggak mungkin nggak nyapa gua dong. Yeah. Kan gua satu-satunya karyawan yang lagi masuk saat itu kan. Kecuali dia maling. Akhirnya gua beranikan diri, Po. Gua cek dan naik gua lantai 3. Gua cek itu kan kayak gudang gitu kan, gua cek. Wah, nggak ada orang nih. Gua nyalain lampu, nggak ada orang. Gue cek lantai 4, gue cek kamar si itu kan, oh udah tidur, udah aman. Saking gue agak parnonya, bro, terpaksa gue bawa laptop gue kerja di atas di rooftop. Anjir sih itu salah satu malam paling panjang gue sama gue kerja di situ sih, gitu loh. Sebenarnya sebelum itu pun sering gue ngalamin hal-hal aneh di situ. Tapi yang cuman lebih gokil ini. Iya, yang paling gokil sih ini sih. Cuman mungkin apa ya kita posting aja ya, positive thinking aja. Takutnya teman lu kerjain atau gimana, tapi nggak mungkin ya teman lu nggak kan bilang mungkin, tempat iya. kan. Nggak mungkin. Akhirnya tuh sampai jam 6 pagi tuh, jam 6 pagi udahlah, udah kayak gua nggak mau cerita ke siapa sih, nggak mau cerita ke siapa. Ya gua sih pengen normal aja gitu loh. Karena memang udah banyak sih cerita di situ yang kayak gitu loh. Tapi pengen lu di situ siapa kira-kira tuh sosok? Kira-kira lu nggak tahunya sosok apa siapa? Apa kita penari lukisan itu atau gitu? Gua sih mungkin nggak berpikir penari lukisan itu sih. Kalau gua mungkin lebih mikirnya cewek sih. Cewek. Maksudnya cewek yang penari itu cewek? Cewek agak gatel gitu. Ya? Enggak, maksud gua mungkin ini bro. Mungkin kan awalnya kan lu bilang yang awalnya kan lu bilang gini, apa yang di jendela tuh yang nongol itu kan nampak tuh laki tuh cowok laki tuh cewek lu lihat di situ. Itu yang berdiri ya dia rambutnya ke depan gitu sih, panjang. Gua nggak bisa pastiin dia laki atau cewek. Dan yang gua nggak ngelihat soalnya. Dan yang kan tuh apa, lu tidur tuh kan di meja tuh yang gini kan, lu merasa bilang ada bilang gua ada nih gitu. Itu lu tau nggak tuh sosok cewek? Itu cewek di situ. Cewek sih. Dan pada saat dia maksudnya lu ngerasain dia nongol situ, baru tuh kenal salah tangga di situ. Iya. Atau dia pas hilang atau gimana tuh? Pas dia hilang, enggak. Pas gua makin gua cuekin itu, makin gua cuekin dia di samping. Baru tuh kenal. Iya, mungkin ini kali baper kali nggak diiniin kan. Baper kali gua nggak peduliin, anjir gua bikin yang gede nih gitu, anjir. Itu seketika nyawa gue pengen lepas, bro. Jadi kayak lu gimana sih, kayak dikagetin, bener-bener dikagetin. Ya, tapi gitu. bukan orang yang ngagetin gitu. Bukan orang yang ngagetin gitu loh. Manusia yang kagetin kan. Gue sih bisa pastiin itu bukan orang sih. Itu sampai akhirnya jam 6 pagi matahari terbit, udah gue baru turun ke bawah. Teman gue yang shift pagi datang, ya udah gue biasa-biasa aja. Nggak ini. Lu nggak cerita? Nggak gue ceritain. Ya mudah-mudahan aja mereka, maksud gua karena ini sebenarnya cerita yang mereka pun sebenarnya rasain gitu loh. Mereka sering cerita ke gua juga kan, teman-teman gua yang masuk malam.
Wih ini gini loh bro, mas mau ya udahlah nikmatin aja resiko kerjaan. Iya sih. Gitu Tapi cuman semenjak itu maksudnya kejadian itu besok-besoknya lu gitu lagi, tetap nggak sama situasi yang kita tahu itu yang paling gila begitu. jadi semenjak hari itu sih gua nggak terlalu ini lagi sih. Maksudnya malam tuh kalau misalnya udah lewat jam 10-an, jam 11 jam 12 udah itu gue paling puter musik kenceng-kenceng di ruangan, nyalain lampu. Udah. Mungkin itu sih. Jadi udah nggak terlalu berasa ini lagi. Nah, kalau sebelum kejadian itu, gue masuk malam tuh selalu gue matiin semua lampu di ruangan, lampu tangga selalu gue matiin. Iya, kecuali lampu kamar mandi, nggak pernah gue matiin. Iya serius. Jadi Tapi jadi yang mandi. iya. Jadi selalu gue matiin semuanya biar enak aja sih itu. Enak sih buat gue gitu sih. Anjir ya. Gila. Ya, Kita gitu cerita mah. Gue nggak berhasil nih. Tidur yuk. Udah. Besok gawe lagi ya.